Assalamualaikum sobat dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya akan mencoba berbincang dengan pakar ilmu kejawen dan juga pakar pengobatan. Beliau adalah seorang mantan veteran yang beralih profesi menjadi seorang tabib ataupun ahli pengobatan. Di video kali ini saya akan menguak tentang misteri apa dan tujuan kita melakukan selamatan di perempatan yang dikhususkan pada malam menyambut satu suro. Ada fenomena apakah? Apa tujuan kita melakukan hal tersebut? Simak perbincangan eksklusif kami dengan beliau Mbah Wiro yang sering disebut juga Mbah Harib, pakar ilmu naluri Jawa. Beliau akan menjelaskan tapi biar ngumpul jadi satu di sini melakukan langsung. Iya, jadi mek pelingi dimut Mas. Banyu putih didep ngene iki Mas, sebul ping 3 bar diwacane kuwi. Sebul Kejawen waktu saged menjelaskan kersane masyarakat bertambah ilmu pengetahuanipun tentang apa manfaat ataupun tujuan selamatan teng perapatan. Monggo Mbah silakan. iya. Nek masalah suran iku terutama iku sing diarani sedekah bumi. Sedekah bumi. Kita minta selamat. Nah, sekarang sampai temakane akhir zaman. Nah, pramila kuwi kudu disedekahi ana ing perapatan. Nah, intinya sedekah bumi, kita terima kasih dengan adanya bumi ini. Selama kita duduk 1 tahun. Makanya tiap suro disedekahi bumi kuwi. Nah, kita itu ngapa kok bisa mengatakan itu harus disedekahi? Nah, karena bumi inilah yang ngasih hidup kita. Nah, dari tanaman, dari apapun, dari bumi. Nah, itu intinya. Makanya harus kita sedekahi. Terima kasihlah dengan adanya bumi ini. Oh, jadi dengan rasa ucapan terima kasih, istilahnya implementasinya kita adakan selamatan ataupun syukuran di perapatan gitu ya Mbak. Iya. Terus ada tembung dalam istilah kalau mengucapkan itu kan nini kaki-kaki tisuni pandingo niku maksudnya gimana Mbak? Kok ada sebutan untuk nini kaki-kaki itu kan nenek-nenek dan kakek-kakek tentunya Mbak ya. Niku maksudnya pripun? Nah, yang dimaksud itu kalau orang sekarang bukan kaki nini-nini. Iya. Ada kata-kata nah sekarang ini sampai akhirnya zaman. Oh, begitu. Nah, jadi yang dinamakan kaki nini-nini, kaki nini-nini. Nah, itu bapak dengan ibu kita. Yang dinamakan Ibu Pertiwi sebenarnya. Ya bumi kita ini sebenarnya. Nah, itu bumi kita inilah yang kita sebut itu tadi. Makanya itu kita syukurin, kita sedekahin tiap 1 tahun sekali untuk pas di bulan Suro. Jadi buang balak lah Mas, buang balak istilahnya yang sengaja tidak sengaja biar tidak kita tuh kena balak yang tidak benar. Nah, itulah intinya. Niku harus di perapatan Mbak. Misalnya di tempat lain nggak bisa Mbak? Memang harus di perapatan atau mungkin bisa di lataran depan rumah, potong. Maksudnya kalau di jalan ya nggak harus di perapatan, misalnya di jalan-jalan besar. Di perapatan itu intinya gini loh Mas ya. Di perapatan itu intinya masyarakat itu biar ngumpul jadi satu di situ. Sebenarnya kalau kita mampu ya di rumahnya masing-masing. Di rumahnya masing-masing kalau kita mampu. Loh kenapa orang suran kok tidak di masjid atau di musola? Nah, kalau di musola atau di masjid itu tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram. Nah, tuh lain dengan tanggal 1 Suro lain. Nah, tanggal 1 Suro itu dikatakan masyarakat itu namanya bedah bumi. Oh, bedah bumi. Bedah bumi Mas. Nah, menyukuri bumi itu kan gitu. Kita mengatakan tadi terima kasih adanya bumi atau Ibu Pertiwi itu tadi. Nah, dikatakan kaki-kaki nini. Nah, itu tadi itu namanya nyebut bumi sebenarnya. Oh. Nah, itu bumi kita ini. Gitu. Oh, jadi bukan menyebut
kakek nenek yang sudah meninggal itu bukan ya, Mbak? Bukan. Oh, iya iya iya. Ya sepengetahuan kita masyarakat awam kan disebut nyebut kaki-kaki nini-nini itu pemahamannya kan menyebutkan nenek-nenek, kakek-kakek yang sudah meninggal dimintain doa gitu loh, Mbak. Nah, berarti pengertian sebenarnya adalah Ibu Bumi Pertiwi ini, Mbak, yang Nah, Ibu Bumi Pertiwi ini. oh, gitu, Mbak. Jadi intinya mengadakan selamatan di perapatan itu hanya untuk mensyukuri atas nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu perantaranya bumi ini yang telah memberikan kehidupan kepada kita, gitu, Mbak. Iya, Jadi iya. implementasinya, dipraktekannya, syukurannya di perempatan. Nah, Terus iya. supaya kita duduk itu langsung duduk di atas bumi ini maksudnya gitu ya, Mbak. Iya. Oh, demikian, Mbak. Iya, Mbak. Ini masalah suro. Jadi, yuk kalau masalah untuk takirannya berkatnya itu ada nggak? Maksudnya harus khusus dibuatkan apa gitu, Mbak? Ada nggak kalau untuk takiran? Takirnya itu harus takir pelontang sebenarnya. Nah itu apa, Mbak? Takir pelontang itu maksudnya? Takir pelontang itu takir itu dibalut sama janur. Itu namanya takir pelontang. Jadi itu untuk tulak balak sebenarnya, tulak balak. Nah, tulak balak nolak balak yang dari arahnya itu yang namanya kaki towok nini towok itulah. Nah, itu sebenarnya kaki towok nini towok itu adalah yang menjaga dapur kita. Dapur Luweng lek wong Jawa luweng. luweng, oh gitu Nah, ya. itu dia biar tidak sampai mengganggu kita. Nah, itu. Oh, jadi semua apa yang dilakukan itu sebetulnya ada maksud dan tujuannya, Bang, iya. Ada semua. Itu ada ritual khususnya nggak kalau misalnya kita selamatan di perapatan tuh setelah kita duduk bersama ngumpul bawa takir pelontang itu tadi, terus ritualnya apa, Mbah, yang maksudnya harus yang wajib ada di situ tuh ritualnya apa? Apakah membaca ayat-ayat Al-Qur'an atau hanya sekedar ujupan istilah Jawa bagaimana, Mbah? Ujuban Jawa setelah itu diteruskan tahlil. Tahlil ya. Tahlil. Tahlil ini ditujukan kepada siapa, Mbah? Semua orang. Oh, semua orang. Waris leluhur. Oh, begitu. Jadi Iya. ada juga campuran berarti dengan versi Islam, Mbah, ya, nggih. Jadi Iya. biarpun kita duduk secara naluri Jawa, tapi di situ juga diisi dengan ibadah, Mbah, nggih. Iya. Ya, dengan membaca tahlil yang diperuntukkan untuk ahli waris ataupun leluhur yang sudah meninggal, gitu. Nggih, Mbah, terima kasih. Nanti kita sambung lagi. Nah, untuk pembicaraannya untuk saat ini masalah suro saya rasa untuk rekan-rekan saudara-saudara teman-teman semua sudah paham. Nggih. Terima kasih nggih, Mbak. Iya. Angel lah cara memang belajar arah ngeten niku, Mbak. Nek mboten badhe pamungkas. Nggih. Napa? Kembang napa? Kembang Jayakusuma. Sebenarnya cangkoke kembang Jawa. Cangkoke kembang Jayakusuma. Banyu putih didep ngene iki Mas, sebul ping 3 bar diwacane kuwi. Sebul ping 3 dombek. Nah. Dewe kembang ana 3. Kembang mati, mawar, nangka. Penongo ya. Dewe kembange. Kon ngombe seger neh Mas wong kuwi. Nah. Jembang Jayakusuma kuwi nyambung mur Mas. Keren. Angge stroke, Mbah. Nek sing stroke niku mesti dipijet nggih. Enggak. Mboten dipijet nek stroke. Ora tau mijet-mijet wong stroke masalah. Jadi pengobatan nek tiang stroke niku saranane napa? Ya aku agren merah gawa rene Mas. Oh, diombeke gitu. Iya. Aku mencoba gren aqua biru-biru kuwi ora iso. Selain aqua gren merah enggak bisa. Masalahnya kenapa harus aqua green kok harus sing merek green masalahnya bedane karo aqua sing nek justru aqua sing
murni aqua kan malah sing carane murni to, cara kelas ini kan sing paling larang lah carane. Kan nek grand niku termasuk sing anyar niku, tapi kok kudu grand kan penyebabnya itu. memang menemukan obat dari air itu. Ya wong diabetes lho Mas, nurunke diabetes kudu enak aqua grand merah Pak. Banyune banyu kuwi sing diram. Banyu grand. Tapi langka banyu grand. Jenenge Sakino. Sakino. Pak Sakino. Nah itu. Ya kula pun nate mlebet mriki Pak, kan mboten ngertos lek Mbak Wiro ki jenengan mboten ngertos Pak Arif. Nah. Nah. Jane enten apa? Bojo kula niki lho sakit. Niki pun 14 tahun, Pak. Nah. Nah. Ya ning kene mek tak keteki tok, takon jukuki. Metu kabeh ning awake. Ya mari rene. Nah, iku. Keluhane napa nih saking sakit nih? Ya awake kok dicocoki dom ngono. Nah, itu. Ya lek kiriman wong sing darane santet tentung jengges iki mau. Jane ono sitok tapi wong ngarani macam-macam. Nek sing santet nek sing tentung jengges lek aku ngarani ya mek kiriman angin. Kiriman. Nah, itu. Ya alhamdulillah saiki iso aktivitas deres meneh. Nah, keluarga yodane. Nah, Ini memang sing kuasa niku nek ajeng ngeduni obat mboten ngertos keng tangane sinten. Nah, mungkin termasuk sampan salah satune jarane sebagai perantarane sing kuasa nggih. Jadi kan kita memang berusaha mencari obat itu di mana saja karena kita nggak tahu di tangan siapa kita sebagai perantara sebagai penyembuh. Lah contohnya lho Mas, aku dhisik calak Mas iki lho. Tukang sunat. Tukang sunat. Aku dadi calak iku Mas ya. Nyunati iki tanpa tak bius, tanpa tak apa-apane Mas. Nah, Langsung. iya. Jadi mek peli iki dimut Mas, gupak iduku iki. Diomoti. Dimplok, dimut plurut ngono. Bareku diketok ya ora krasa lara ya ora apa. Biuse mek cangkemku. Nah. Kuwi Mas. Kuwi berjalan suwe Mas aku Mas, 6 tahun. 6 tahun. Nah, lah kuwi aku diomongi karo mbahku kon leren nek dadi calak. Nah, ora kepenak awakmu ki. Golek sandang pangan ya susah, leren. Basa aku seleren dadi calak ya nyatane ya kepenak uripku. Nah, megur kuwi asline iki, gak entuk dadi calak. Lek wong ngarane tukang sunat mbiyen kan calak. Calak. Nah, Jawa kan. Nah, sing penting aku lek nyunati iki gak entuk mlebu omah. Dadi bocah wis siap ning latar ngono kuwi, butan sarung. Iku diklik, wis aku teko mlebu ning jero sarung tak omoti. Tak potong. PMS lho isik sprene. Mek ganjele tok sing tak guwak, ganjel kayu bengkong iki. Landesne kayu kuwi diiris ngene iki. Krek, wis. Nah, ikute kuwi gak entuk diwene wonge, go balik. Syaraté mek ngono kuwi. Obate mayar, mek ketakon surat dokter kampung kuwi tok. Dokter kampung dipecah diantemne pyok tanpa dibuntel tanpa apa. Jarne. Mari ya bentuk ya ukir-ukiran. Magic. Nah, itu. Tapi wis ngakoni sampeyan. Cuman ya kon leren tenan karo mbakku. Kae itu tenan. Ini katanya mengandung magic ataupun memiliki kodam yang namanya Endang Retno Gumilang. Cucu untuk Nyiro Kidul ya. Jadi Endang Retno Gumilang itu adalah salah satu cucu dari Nyi Roro Kidul. Nah, Endang Retno Gumilang ini memberikan sebuah pusaka ataupun tanda mata kepada Mbah Arif berupa ini seperti berlian.
Ini difungsikan Mbah Arif untuk menolong sesama ya. Jadi dipakai untuk mengobati ataupun menolong sesama, membantu menyembuhkan penyakit. Semua dari Allah, tapi melalui perantaraan Mbah Arif dan benda ini salah satunya. Jadi buat teman-teman, saya bisa merekomendasikan kalaupun bingung mau menempuh jalur apa pengobatan, sudah kesana kemari belum menemukan obat secara medis maupun non medis tapi belum ada hasil, ya saya merekomendasikan bisa datang ke tempatnya Mbah Arif. Insya Allah memang tidak bisa menjamin 100% karena itu kesembuhan milik Allah, tapi yang sepengetahuan saya Mbah Arif ini sudah banyak berhasil melakukan pengobatan atas izin Allah tentunya. Demikian. Miliaran duitnya. Ini salah satu pusaka ataupun pegangan dari Mbah Arif. Punya nilai harga jual yang cukup tinggi. Namanya apa Mbah? Berlian. 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 Berlian itu gaib. Cuman kanannya itu gaib. Sebetulnya masih banyak pegangan-pegangannya Mbah Arif, tapi ini yang boleh diperlihatkan, untuk yang lain mungkin tidak bisa, jadi ini yang bisa diperlihatkan. Ya, demikian wawancara eksklusif kami dengan Mbah Arif ini namanya Mbah Arif. Beliau ini pakar ilmu kejawen ataupun naluri ilmu kejawen, yang mana beliau telah menjelaskan maksud dan tujuan mengadakan selamatan-selamatan yang ada di perapatan. Jadi supaya kita nggak salah paham, kenapa kok kita harus selamatan di perapatan, kenapa harus mengadakannya di perapatan Mam Satu Suro. Nah, beliau telah menjelaskan semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua sebagai penambahan ataupun perpustakaan ilmu kita, supaya kita tidak salah paham dengan keadaan yang kita lihat di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.